temen gue suka ngerokok gitu. Tapi di rokok itu ada, tapi nggak di rokok itu nggak ada tata cara pembuatan rokok. Penggunaan rokok. Kalau di mie instan kan ada kan, rebus air, masukkan mie. Kalau di rokok nggak ada. Tapi mungkin aja ya, dulu orang yang pertama kali beli rokok, dia nggak tahu cara penggunaan rokok gitu. Mungkin aja waktu dia pertama kali beli rokok, mas beli rokok, nggak ada cara pembuatan penggunaannya kan, sama dia dikunyah. Habis dikunyah, Dengan siapa? Orang gak ada ceweknya. Isinya batang semua. Oke, terima kasih gue Ramet. selamat malam semuanya. Gue juga suka bola. Kenapa? Karena bola itu bundar. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. William Shakespeare, tahu kan? William Shakespeare pernah bilang apalah arti sebuah nama. Menurut gue nama ini sangat penting karena nama itu bisa mengidentifikasikan seseorang gitu. Kayak misalnya nama gue Indra, simple. Gimana kalau ada orang namanya bikin bingung gitu. Misalnya namanya saya. Namanya siapa mas? Saya. Iya mas namanya siapa? Saya. Iya mas namanya siapa? Disiram air panas. Atau kalau misalnya lagi di restoran gitu. Pesanan untuk Bapak Budi. Pesanan untuk Bapak saya. Perasaan Bapak saya. Ibu saya. Ada orang narsis, tahu kan? Narsis yang suka foto-foto sendiri itu. Padahal dalam sejarahnya narsis itu adalah nama seorang dewa Yunani yang mati karena dia terlalu mencintai dirinya sendiri. Permasalahannya adalah mencintai dirinya sendiri itu gimana gitu. Mungkin ya, dulu waktu dia di sekolah gitu, dia suka sama dirinya sendiri kan. Terus dia nulis surat cinta. Kayaknya aku suka deh sama aku. Dari waktu pertama kali aku ketemu sama aku udah merasakan getaran-getaran cinta. Aku mau nggak jadi pacar aku? Ditolak. Padahal dia nembak diri sendiri. Sekarang kita ngomongin mitos. Handphonenya Master Limbat. Iya. Ada mitos yang beredar di tengah masyarakat kalau misalnya kita sakit perut, kebelet, terus kita ngantongin batu, niscaya tersebut akan hilang. Kita nggak kebelet lagi gitu. Gue nggak percaya, temen gue percaya gitu. Dia kebelet, dia ngantongin batu, set, masih pengen, dia ngantongin lagi, masih pengen. Akhirnya dia ngantongin yang banyak, celananya kedodoran, akhirnya dia juga dia. Tapi kemarin gue sebel banget, di rumah gue bau kucing. Bokap gue ngomel-ngomel gitu. Mama ngejek kucing gak? Enggak, Pak. Ada yang ngejek kucing gak? Enggak, Pak. Ah, payah. Nih, Papa aja nginjek. Paling gak enak tuh kalau misalnya kebelet terus kita ke WC umum di terminal, ya kan? Soalnya udah jorok bau gitu. Waktu itu gue pernah tuh, lagi kebelet kan, gue ke WC umum terminal. Pintunya ketutup. Gue ketok. Tok, tok, tok. Ada orang gak di dalam? Ada bang. Bohong lu. Beneran bang. Kalau gue buka gak ada, gue tonjok lu ya. Iya bang, buka aja. Gue buka gak ada. Gue tonjok aja. Ada apa? Gue suka pergi ke restoran. Temen gue pergi ke restoran tapi karena dia cadel, dia pergi ke restoran, dia cadel, dia pesan nasi goreng, tapi karena dia cadel dia bilangnya nasi goyeng. Sama pelayannya disuruh pulang, disuruh belajar ngomong R yang benar. Akhirnya dia pulang belajar ngomong R. Nasi goyeng, nasi goyeng, nasi goyeng, nasi goyeng, nasi goreng. Akhirnya bisa. Keesokan harinya dia kembali ke restoran yang sama, terus kata pelayannya, wah masih kemarin gak bisa ngomong R itu ya? Iya. Sekarang udah bisa ngomong R belum? Udah dong. Yaudah sekarang mas pesen apa? Saya pesan somai. Oke, tepuk tangan dulu.
Ketawanya telat nih gimana sih? Kalau misalnya kita beli mie instan gitu, mie instan kita masak itu pasti nggak mirip sama bungkusnya, ya kan? Masak asal-asalan segala macam. Tapi di daerah Kemang, Jakarta Selatan itu ada salah satu restoran, dia bikin mie instan persis banget mirip sama kayak abangnya. Gue pernah diajak ke klub sama teman gue kan, tapi gue nggak suka mabok. Gue bisa bedain gimana orang mabok sama orang nggak mabok. Kalau orang mabok ke klub beli minuman kan, Mas sebotol lagi dong, 1. Itu orang nggak mabok. Orang mabok, Mas sebotol lagi, pedes. Gue nggak suka ngerokok. Temen gue suka ngerokok gitu. Tapi di rokok itu ada, tapi nggak di rokok itu nggak ada tata cara pembuatan rokok. Penggunaan rokok. Kalau di mie instan kan ada kan, rebus air, masukkan mie. Kalau di rokok nggak ada. Tapi mungkin aja ya, dulu orang yang pertama kali beli rokok, dia nggak tahu cara penggunaan rokok gitu. Mungkin aja waktu dia pertama kali beli rokok, Mas beli rokok, nggak ada cara penggunaannya kan, sama dia dikunyah. Habis dikunyah. Nama saya Arita Rwanda, asal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Semakin saya tua, saya semakin yakin kalau masa kecil adalah masa paling bahagia. Zaman sekarang nggak ada lagi kartun. Minggu pagi ada kartun nggak? Nggak ada kan? Diganti acara gosip. Katanya kartun nggak mendidik, terus apa mendidiknya? Acara gosip. Acara gosip nih headline-nya gini, Syahroni mandi air panas. Udah gitu aja. Sesuatu udah gitu aja. Nggak ada. Kalau Syahroni mandi air panas masuk TV. Kalau saya nih mau mandi oli panas gak masuk TV kayaknya. Mentok-mentok masuk rumah sakit. Habis itu baru masuk TV, orang gila cari mati. Nah ini. PA sih. Dan saya senang nih stand up comedian sekarang lagi naik ya di masyarakat. Teman-teman terima kasih sudah datang ke sini. MNC TV terima kasih. Dan sering itu kalau taping stand up sampai malam. Sampai jam 1, jam 2 gitu. Dan saya pernah nonton di stasiun TV. Ada juga. Taping sampai jam 1. Nonton stand up tuh. Di sebelah kayaknya tuh yang capek tapi pengen nonton. Jadi dia tidur gitu. Udah gak ingat akhirat pokoknya tidur. Ditolak temannya. Padahal gak ada apa-apa. Refleks itu bayangin dia lagi pagi-pagi itu. Sekolah. Ditoel. Emang gitu aja. Dan kalau misalnya acara stand up gitu eliminasi gitu ya. Yang tegang adalah saat-saat eliminasi kan. Karena MC-nya gitu menegangkan gitu. Siapakah yang akan pulang? Apakah Fatin? Apakah Mika? Apakah Firza? Yang akan pulang hanya ada 1 orang. Setelah pesan-pesan berikut ini. Penonton, selesai. Siapakah yang akan pulang? Yang akan pulang hanya ada 1 orang. Apakah Mika, Fatin, atau Firza? Ini kata penonton lagi. Penontonnya, iklan gue tampol loh. Siapakah yang akan pulang? Yang akan pulang adalah Fatin. Mika, Firza nangis. Host nangis, juri nangis, penonton nangis. Fatin seneng. Soalnya yang bisa pulang cuma dia. Sisanya di studio. Gue ngapain di sini? Gimana nih bang? Terus nih, kalau misalnya gitu-gitu ya, si host suka ngasih review-review gak penting gitu kan. Penampilan 3 finalis tadi akan dinilai oleh juri. Reviewnya adalah Fatin. Fatin udah pulang bang? Oh iya. Mika aja kalau gitu. Mika, menurut Ahmad Dhani, nyanyian kamu bagus. Tapi gitar tadi kamu gak digenjreng, tapi ditiup. Aneh banget kamu. Menurut Chef Juna, dia bingung kenapa dia jadi juri nyanyi. Menurut dia pitch control kamu kurang garam. Dan yang terakhir, menurut ayah ke kota. Dan saya ini emang kalau naik kop aja banyak preman-preman gitu Pip ya. Kan gue dari Samarinda, sekarang tinggal di Jakarta. Kalau di kop aja gitu tuh sering preman-preman yang, Bapak-bapak, ibu-ibu, saya baru keluar dari penjara, tolong sumbangannya untuk makan. Kalau nggak dikasih dia ngancem tuh. Kalian tahu ini apa? HP bang, oh salah. Kalian tahu ini apa? Masih HP bang, oh salah bang. Pisau mana pisau? Oh, ya. Kalian tahu kesimpulannya apa?
HP gua 2. Hebat. HP-nya 2. Dan gue tuh naik Kopaja itu setiap hari. Sampai kira gue kenal sama abangnya.